Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Natasari dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur biogeokimia karbon. Biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon di atmosfer kurang lebih terdapat 0,030% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon anorganik melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri, dan sebagiannya lagi akan ditransfer ke konsumen, yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon anorganik tersebut berpindah menjadi produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup, baik produser atau konsumen mati, bahan organik dalam tubuhnya akan diurai oleh komposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering disebut dengan bahan bakar fosil yang akan nantinya digunakan kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen di dalam air. Karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Bikarbonat merupakan sumber karbodioksida bagi organisme perairan. Organisme bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbodioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbodioksida kembali ke udara yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon. Saya Elma Natasari, sekian dan terima kasih.